وقل رب زدني علما. Perlukah kita menyiapkan program, rencana apa saja yang akan kita lakukan selama Ramadan? Bagaimana? Saudara sekalian, biasanya orang itu kalau menjalani suatu masa tanpa ada target, tanpa ada program, seringkali waktu itu berlalu begitu saja dan apa yang kita kerjakan tidak signifikan. Orang kalau nggak ada program yang jelas, cenderung kegiatannya tidak jelas juga. Maka sangat penting bagi kita untuk menyiapkan program selama bulan Ramadan ini. Apa yang menjadi prioritas kita selama bulan Ramadan? Apakah tentu selain puasa Ramadan ya. Nah, kalau puasa Ramadan itu sudah pasti. Kita bikin program. Misal target baca Qur'annya mau khatam berapa kali. Di program dari sekarang, direncanakan dari sekarang. Sesuaikan dengan kondisinya. Kalau yang hafalannya lancar, bisa program khatam setiap 3 hari atau setiap 4 hari. Yang mungkin masih kurang lancar, bisa program khatam setiap seminggu sekali. Nah, program apa lagi yang sekiranya harus menjadi prioritas kita selama bulan Ramadan? Saya programkan, saya targetkan, saya tidak boleh bolong mengikuti salat tarawih bersama dengan imam misalnya. Tentu itu untuk tempat-tempat yang pemerintah masih membolehkan kita salat berjamaah atau salat tarawih di masjid. Nah, kalau misalnya di tempat tinggalnya sekarang, kondisi sekarang pemerintah tidak membolehkan sholat tarawih di masjid, bagaimana mungkin di rumah? Targetkan di rumah sholat tarawih bersama keluarga. Kita targetkan selama bulan Ramadan sholat tarawih dengan membaca Al-Quran misalnya 15 juz misalnya. Sholat tarawih dengan membaca Al-Quran mungkin 30 juz selama 1 bulan. Ditargetkan. Nah, kenapa saudara sekalian kita harus ada target, harus ada program? Karena amalan-amalan baik, amalan-amalan yang afdal selama bulan Ramadan itu banyak sekali. Keutamaan yang disediakan untuk amalan-amalan selama bulan Ramadan lebih besar daripada amalan-amalan selain bulan Ramadan. Sementara bulan Ramadan itu sangat singkat sekali. Bulan Ramadan itu sangat singkat sekali. Al-Quran mengatakan Ramadan itu ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Enggak lama. Hanya 29 hari
paling lama 30 hari. Nah, musimnya kita bisa ibadah dengan pahala yang dilipat-lipatkan, berbuat baik dengan pahala yang dilipat-lipatkan, itu hanya sebentar saja. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Ya, tahun depan kan masih ada Ramadan lagi. Betul, tahun depan masih ada Ramadan lagi. Kalau belum kiamat, Ramadan pasti kembali. Tapi masalahnya adalah ketika Ramadan kembali, kita masih ada apa enggak? Kalau Ramadannya pasti balik lagi. Kitanya nih yang masalah. Saat Ramadan balik, kita masih ada apa enggak? Atau saat Ramadan balik, kita masih sehat seperti sekarang apa enggak? Nah, maka hadapilah Ramadan ini seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ini adalah kesempatan terakhir kita puasa Ramadan. Ini adalah kesempatan terakhir kita salat tarawih selama Ramadan. Ini adalah kesempatan terakhir saya iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Ini adalah kesempatan terakhir saya bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali selama Ramadan. Katakan, ini adalah yang terakhir. Jangan pikirkan tahun depan masih ada Ramadan lagi. Kenapa? Ketika Ramadan tahun depan datang, kita belum tentu ada. Keadaan kita seperti apa? Mungkin kita sudah di kuburan, atau masih hidup tapi kondisi kita sudah nggak sehat seperti sekarang. Kita sudah dapat pelajaran banyak. Ramadan tahun kemarin masih ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka masih puasa bareng kita, masih salat taraweh bareng kita, lebaran juga masih bareng kita. Tapi Ramadan tahun ini dia sudah dipastikan nggak bisa puasa bareng kita lagi. Ramadan tahun ini dia sudah nggak ada. Kemungkinan seperti itu juga sangat besar akan terjadi pada kita. Apalagi kalau kita melihat kondisi sekarang. Beberapa bulan atau beberapa hari belakangan, orang mati itu hitungannya banyak sekali, gampang sekali. Angka kematian sangat tinggi. Apalagi dengan adanya wabah apa? Wabah corona. Orang yang asalnya sehat, tahu-tahu batuk-batuk, pilek, panas, masuk rumah sakit, mati. Gampang banget orang mati. Gampang banget orang mati, coba. Bahkan di sebagian negara itu angka kematian dalam satu hari bisa sampai ribuan. Kemarin yang di Italia sama di mana tuh? Amerika, sehari itu bisa sampai ribuan. Ada yang share video itu orang-orang Islam yang meninggal karena corona di Amerika. Di Amerika itu pemerintah sampai kewalahan untuk menguburkan jenazah itu, sampai kewalahan. Akhirnya
jenazah-jenazah orang Islam itu ada yang nampung jenazah-jenazahnya orang Islam itu sampai ratusan jenazah belum terkubur, numpuk jenazah itu sampai numpuk belum terkubur. Nah, di suatu negara bahkan saking kewalahan pemerintahnya sampai jenazah itu ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Bayangkan kematian di hari-hari belakangan ini seperti itu. Maka jangan berpikir tahun depan masih ada Ramadan. Jadi, kalaupun sekarang saya nggak bisa mempersungguh, kalaupun sekarang saya nggak bisa maksimal, tahun depan masih ada Ramadan. Tahun depan masih ada Ramadan. Tapi kita belum tentu masih hidup. Kita belum tentu masih sehat seperti sekarang. Maka igtanim khamsan qabla khamsin. Nah, manfaatkan 5 sebelum datangnya 5. Apa? Nah, sehataka qabla maradik, saqamik. Nah, sehatmu sebelum sakitmu. Alhamdulillah sekarang kita semua masih sehat. Nanti kalau kita sudah sakit, banyak hal yang mestinya bisa kita kerjakan ketika kita sehat, nggak bisa kita kerjakan ketika kita sakit. Yang mestinya kita bisa taraweh dengan semangat, karena sakit tarawehnya jadi berat, bahkan mungkin nggak bisa taraweh. Nah, wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum miskinmu. Selagi engkau masih kaya, manfaatkan kekayaannya. Karena ketika orang itu kaya, banyak yang bisa dia kerjakan. Nah, daripada ketika dia dalam keadaan miskin, dia mau sedekah berapa, ringan. Nah, mau bangun masjid bisa, mau bangun pesantren bisa, nah, mau sedekah yang banyak bisa. Kalau sudah fakir, sudah miskin, bisa diajak sedekah. Dia bilang, aku yang bagian terima saja. Diajak korban, aku korban perasaan saja. Kenapa? Nah, kondisinya sudah fakir. Kemudian syababaka qabla haramika. Nah, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sekarang kita masih muda-muda. Masih muda itu semangat mengerjakan apa saja ringan. Salat sunnah 1 jam bisa, 2 jam bisa, masih muda. Mau sekali taraweh 1 juz 2 juz nggak apa-apa, masih muda. Tapi kalau nanti sudah tua bagaimana? Salat taraweh semalam 1/2 juz saja sudah keringat dingin. Kalau masih tua, masih muda, masih tua. Kalau masih muda, ma'iktikaf 10 hari 10 malam, insya Allah bisa, masih muda. Nah, tidur di masjid nggak apa-apa, masih muda. Kalau sudah tua, tidur di masjid masuk angin, repot kan? Nah, maka selagi masih muda, manfaatkan mudanya. Karena kalau sudah tua, nah banyak hal yang semasa muda bisa kita kerjakan, begitu sudah tua nggak bisa. Nah, wa faraghaka qabla syughlika, selagi engkau masih longgar, selagi engkau belum sibuk, manfaatkan longgarnya. Yang terakhir apa? Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Selagi masih hidup, manfaatkan. Nah, kita sekarang masih bisa menjumpai Ramadan, alhamdulillah. Masih bisa bertemu Ramadan, mudah-mudahan. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan datang, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu. Nah, selagi kita masih hidup bisa menjumpai Ramadan, manfaatkan. Nah,
Karena apa? Kalau kita sudah mati, ya sudah. Idza matal insan inqata'a anhu amaluh. Ketika manusia sudah mati, sudah selesai amalnya, putus semua, nggak bisa tambah lagi. Nah, puasa Ramadan kalau dia sudah mati nggak bisa puasa lagi. Mau i'tikaf setelah dia mati nggak bisa i'tikaf lagi, selesai. Maka manfaatkan betul supaya Ramadan kita bisa maksimal. Buat program dari sekarang. Nah, apa saja target saya nanti selama bulan Ramadan?